Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengantar psikologi, Bapak Rizal Fahmi. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muharika dari kelas Psikologi Islam A. Baik, di sini saya akan membahas atau mempresentasikan salah satu ragam emosi, yaitu emosi bahagia. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi emosi bahagia. Akar mendefinisikan emosi bahagia sebagai kondisi psikologis yang positif yang dimana ditandai dengan tingginya kepuasan, tingginya tingkat emosi positif, dan rendahnya emosi negatif. Sedangkan Seligman, ia juga mendefinisikan emosi bahagia sebagai keadaan psikologis yang positif di mana seseorang itu memiliki emosi yang positif berupa kepuasan hidup, pikiran dan perasaan yang positif akan hidup yang ia jalani. Selanjutnya ada identitas emosi bahagia. Jadi emosi bahagia ini dapat ditunjukkan melalui yang pertama, ekspresi wajah yang tersenyum. Yang kedua, bahasa tubuh dengan sikap yang santai. Dan yang terakhir, dengan nada suara yang ceria dan menyenangkan. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang bahagia. Jadi menurut Myers ini ada 4 orang yang bahagia ciri-cirinya. Yang pertama di sini adalah orang yang bisa menghargai dirinya sendiri. Yang kedua, dia orang yang selalu optimis. Dan yang ketiga, dia selalu terbuka dan extrovert. Dan yang terakhir, mampu mengendalikan dirinya sendiri atau bisa mengontrol dirinya. Selanjutnya ada aspek kebahagiaan. Jadi menurut Kaplan ada 3 aspek kebahagiaan. Yang pertama, acceptance atau penerimaan. Ialah sebuah sikap menerima apa adanya atas kemampuan yang kita miliki, bakat yang kita miliki, atau bisa disebut dengan sikap penghargaan. Dan yang kedua ada affection atau kasih sayang. Ialah sebuah sikap yang lebih dari sekedar simpati atau persahabatan. Dan ini sangat erat kaitannya dengan perasaan. Dan yang terakhir ada achievement atau pencapaian. Adalah sebuah sikap di mana seorang mampu mencapai prestasi secara maksimal, mengerjakan sesuatu yang sangat berarti dengan hasil yang sangat memuaskan. Selanjutnya ada faktor-faktor kebahagiaan atau happiness. Jadi ada di sini saya mencantumkan 5 faktor. Yang pertama ada faktor keadaan sosial. Karena orang yang sering bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang yang lainnya, ia cenderung bahagia karena memiliki keadaan sosial yang lebih baik. Dan yang kedua ada agama dan religius. Karena apa? Karena agama ini memberikan harapan di masa depan dan menciptakan makna hidup bagi manusia. Jadi manusia memiliki tujuan. Jadi untuk yang ketiga adalah usia. Menurut penelitian, remaja yang usianya 20 sampai 24 tahun ini cenderung lebih bahagia dibanding usia yang di bawahnya atau di atasnya. Namun itu tergantung dari lifestyle atau gaya hidup dan persepsi tentang hidup. Selanjutnya yang keempat ada faktor finansial. Kenapa sih? Karena dengan uang kita dapat memenuhi kebutuhan, segala kebutuhan, dan uang bisa memberikan kebahagiaan melalui tindakan yang sederhana. Contohnya seperti memberi atau bersedekah. Dan yang terakhir kesehatan. Karena orang yang sehat jasmani maupun rohani, ia akan bahagia karena dapat melakukan apa yang ia kehendaki, apa yang ia inginkan. Begitu pula yang sebaliknya. Dari presentasi yang telah saya paparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa kebahagiaan atau happiness adalah sebuah emosi dengan karakter rasa senang, penuh dengan rasa syukur, bangga, serta puas. Semua orang berhak bahagia dan pasti ingin bahagia. Secara sederhana, bahagia ialah dengan bersyukur atas apa yang kita punya dan berterima kasih atas semua anugerahnya.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.